Kita ke kasus hukum lain. Ada seorang pria yang diduga pelaku penjamretan telepon genggam menceburkan diri ke aliran kali di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat. Sementara dua pelaku ganjal mesin ATM di bank di kawasan Ketapang, Bandung dihakimi oleh massa sebelum akhirnya diserahkan ke polisi. Pria diduga pelaku penjamretan ini seketika lari tunggang langgang saat dikejar oleh sejumlah warga di kawasan Galur, Johar Baru, Jakarta Pusat, Selasa siang. Tersangka yang panik nekat menceburkan diri ke aliran kali. Sebelumnya, warga yang geram sempat mengejar tersangka yang kabur menggunakan sepeda motor. Sepeda motor yang digunakan tersangka justru menabrak sebuah warung. Tak ingin tertangkap warga, tersangka kemudian menceburkan diri ke aliran kali. Meski sempat berupaya kabur, tersangka akhirnya menjadi bulan-bulanan warga dan diserahkan ke Polsek Johar Baru. Tiba-tiba ada orang kejar-mengejar, dipalangin motornya nabrak warung. Ternyata itu diindikasikan maling, merampas HP katanya. Jatuh di Jalan Baladewa, yang satu tertangkap, yang satu lagi menceburkan diri ke kali lewat. Di Kabupaten Bandung, dua pelaku ganjal mesin ATM milik bank di kawasan Ketapang dibekuk jajaran Satreskrim Polresta Bandung dan Unit Reskrim Polsek Ketapang. Dari rekaman video amatir milik warga, kedua tersangka ganjal mesin ATM sempat dihakimi massa. Peristiwa pada Minggu petang tersebut kemudian viral di media sosial. Aksi tersangka terbongkar setelah petugas keamanan bank memeriksa rekaman CCTV usai mendapat laporan warga. Petugas yang menemukan tersangka masih mondar-mandir di area ATM kemudian menangkap pelaku. Dalam aksinya, satu rekan tersangka berjaga di luar. Meski belum sempat mengambil uang milik korban yang terganjal oleh kaca akrilik di mesin ATM, warga yang geram menghakimi keduanya. Kemudian melakukan transaksi ATM, namun uangnya tidak keluar pada saat melakukan penarikan tunai. Sehingga ketika kartu ATM sudah ditarik, melihat uangnya tidak keluar, yang bersangkutan mencoba memanggil security dan kemudian dilihat ada kejanggalan. Dari pengakuan pelaku, aksi ganjal mesin ATM dilakukan sebanyak 2 kali. Modus ganjal mesin ATM diketahui kedua tersangka dari media sosial, TikTok, dan YouTube. Tim Liputan CNN Indonesia. Kasus pembunuhan anggota Polda Kalimantan Tengah yang dilakukan secara sadis kini mulai terkuak. Motif sementara dilatar belakangi cekcok lantaran kembali atau korban meminta uang dan narkobanya sabu kepada para pelaku. Kali ini belum kita temukan. Motif pembunuhan anggota polisi Aibda Andre Wibisono yang ditemukan tewas dianiaya dengan cara dikeroyok dan ditembak di Kompleks Puntun, Kecamatan Pahandut, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, akhirnya terkuak. Kapolresta Palangkaraya, Kombes Polisi Budi Santoso pada Selasa mengatakan motif sementara dilatar belakangi cekcok antara korban dan para tersangka. Korban datang ke TKP untuk meminta uang dan sabu. Diduga para tersangka tidak terima sehingga melakukan penganiayaan lalu menembak korban sebanyak 5 kali menggunakan pistol jenis airsoft gun. Karena cekcok di tempat kejadian. Meminta uang, kemudian juga sabu sudah diberikan tapi terjadi cekcok. Tetapi ini masih dalam pendalaman karena pelaku utama yang dengan sadis menembak sampai 5 kali ini, proyektilnya yang bersarang 2 kali ini, belum kita ketemukan. Hingga Selasa sudah 8 orang yang ditetapkan sebagai tersangka yang kini mendekam di sel tahanan Polresta Palangkaraya. Petugas masih mengejar 3 tersangka lainnya, salah satu aktor utama pembunuhan Aibda Andre Wibisono. Sebelumnya pada 2 Desember lalu, warga digegerkan dengan penemuan jasad Aibda Andre di rawa dengan kondisi tubuh penuh luka. Dari hasil otopsi, tubuh korban ditemukan 2 butir peluru gotrik dari pistol airsoft gun. Selain mengamankan para tersangka, petugas menyita barang bukti berupa senjata tajam jenis parang, linggis besi, sebatang balok kayu, dan 2 peluru gotri airgun yang dikeluarkan dari tubuh korban.
Minggu siang, jenazah Aibda Andre telah dimakamkan di tempat pemakaman umum di Kecamatan Jekan Raya. Anak, keluarga, dan kerabat teman almarhum yang hadir tidak kuasa menahan rasa sedih hingga menitikan air mata saat peti jenazah dimasukkan ke liang lahat. Korban yang meninggalkan 4 orang anak itu kini pergi selamanya. Pihak keluarga berharap para pelaku dihukum seberat-beratnya. Tim Liputan CNN Indonesia.